Kita ini jangan meremehkan orang dalam dakwahnya. Satu orang, alah cuma satu orang saja, jangan. Kadang-kadang satu orang itu nanti di belakangnya itu ada ribuan orang, bahkan jutaan orang. Sayyidina Umar masuk Islam kelihatannya satu orang, kelihatannya satu orang. Anak muda kelihatannya tidak begitu besar potensinya itu. Tetapi beberapa puluh tahun setelah itu, bagaimana berpuluh-puluh negara telah tumbang, berjuta-juta manusia telah dapat hidayah sebab Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Maka kita cari orang satu untuk dakwah itu kita sungguh-sungguh. Jangan ya kalau mau monggo, kalau tidak mau nggih mboten napa-napa. Bukan begitu sama mereka. Ini bukan nari rabi dakwah ini. Jadi sama mereka kita harus ada kesungguhan. Kalau satu orang ini dakwah, satu orang ini fikir agama, barangkali nanti di belakangnya ada berjuta-juta orang amal agama, dan pahalanya akan masuk di kubur saya. Maka dengan sungguh-sungguh. Ada satu majelis yang hadir itu cuma 5 orang. Yang kasih bayan itu gurunya Syekh Ilyas, Syekh Ashraf Ali. Maka beliau ini yang mendengarkan cuma 5 orang, tapi bayannya ini semangat betul. Sampai berjam-jam. Maka ada orang lewat, temannya Syekh Ashraf ini, Syekh, yang dengarkan 5 orang aja kok pertentangan, ya. Kayak beribu-ribu orang yang dengarkan, katanya. Maka Syekh Ashraf Ali, beliau mengatakan, apalagi kok 5 orang, katanya. 1 orang saja, kalau dia paham apa yang saya ucapkan tadi itu, akan jadi asbab perubahan di seluruh dunia, katanya. Dan ternyata di antara 5 orang tadi ada manusia yang sekarang sangat terkenal, yaitu Syekh Muhammad Ilyas rahimahullah. Pada waktu itu masih muda, teman-teman. Ya. Jadi kita ini dakwah itu sungguh-sungguh. Di mahalah kita ada yang sudah pikir dakwah 1 orang, 2 orang dijaga betul-betul. Jangan disia-siakan. Karkune nggonmu piro? Kalih. Lah piye saiki? Mun bodho leren. Lah kowe piye? Nggih tumut leren sisan. Lho. Ngono ketoke ora susah, ora apa. Nggih panjenengan desundi, Pak. Nggih. Apes kula niki. Ini namanya tidak ada kesungguhan, teman-teman. Tidak ada kesungguhan. Kamu nanti cara berpikir yang seperti ini, kita akan menyesal ketika dikubur kita. Kita akan menyesal di kubur kita. Wah, dulu saya punya teman 2 sudah kenal dakwah, tidak saya ikram, tidak saya doakan, tidak saya jaga, akhirnya berhenti. Seumpama dulu dia saya jaga, sungguh-sungguh saya ikram, saya bantu. Ini amalan mereka akan mengalir ke kubur saya. Tapi gara-gara saya dulu teledor, saya enaknya sendiri, nah kita menyesal di kubur kita. Maka jangan sampai kita seperti itu. 1 orang kita jaga betul-betul, 2 orang kita syukuri betul-betul, ada 10 orang kita syukuri betul-betul. Nanti insya Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Allah akan tambah lagi. Dikasih 100 orang disyukuri betul-betul, tambah lagi. Akhirnya seluruh alam jadi amalan kita semua. Tapi kalau kita sia-siakan, mulaikan siapa yang rugi coba? Orang sudah IPB, tapi di mahalah nggak pernah kita tanya. Mungkin dia ada kesulitan di rumah, nggak pernah kita bantu. Akhirnya
dia jadi lemah. Siapa yang rugi? Dia rugi, kita rugi, umat seluruh rugi semua. Tapi kalau kita jaga, Masya Allah, kita jaga ini. Teman-teman kita jaga. Ini sahabatnya Rasulullah itu berapa ribu, banyak sekali. Tapi beliau perhatikan, beliau doakan betul-betul. Allahumma anfid li ashabi hijratahum. Ya Allah, sahabat-sahabatku yang sudah hijrah ini, langsungkan mereka, teruskan mereka dalam hijrah mereka. Walau taruddahum ala aqabhim, jangan sampai mereka mundur ke belakang. Jadi Nabi itu senantiasa berdoa untuk para sahabatnya, ya Allah yang mereka sudah hijrah, sudah berjuang ini, tetapkan hatinya untuk terus mereka berjuang, jangan sampai mereka mundur ke belakang. Ini doanya Rasulullah untuk para sahabat. Ada sahabat yang sudah hijrah dari Makkah ke Madinah, tapi ketika musim haji beliau pergi ke Mekah, ternyata meninggal di Mekah. Maka Nabi itu sedih, kan? Walakinnal ba'i Sa'ad bin Khalah asa alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Mekah. Kalau Rasulullah itu teringat Sa'ad bin Khalah ini, beliau sedih. Dia sudah niat hijrah, sudah hijrah ke Madinah, kok matinya bukan di tempat hijrah dia, kok matinya di kampung dia yang awal. Sedih Rasulullah itu. Padahal ini matinya itu untuk haji loh, kan? Tapi Rasulullah sedih. Maunya Rasulullah itu kalau sudah orang itu hijrah, pokoknya tidak akan kembali ke rumahnya lagi. Mati di tempat hijrahnya. Maka kita pun harus berdoa sungguh-sungguh untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk umat semuanya. Terutama yang sudah Allah buka hatinya untuk kerja-kerja perjuangan dakwah, kita doakan dia habis sholat, kita ikram mereka, kita jaga mereka, melebihi kita menjaga harta kita, melebihi kita menjaga sapi kita, melebihi kita menjaga kambing kita. Jangan kalau kambing dijaga, sapi dijaga, teman perjuangan nggak dijaga. Ini betul-betul kita tidak syukur. Ini manusia, umat Rasulullah, da'i lagi dikalahkan dengan kambing. Bagaimana kita ini jadi pejuang kalau begini ini, malaikat? Kita hargai mereka, kita muliakan mereka, kita doakan mereka. Insyaallah malaikat. Dakwah inilah malaikat wa ta'ala kekayaan kita yang terbesar. Kekayaan kita yang terbesar itu bukan sawah, bukan ladang, bukan rumah, bukan. Kekayaan kita ini teman-teman kita yang mau kita ajak amal agama, memperjuangkan agama, itulah kekayaan kita terbesar. Rasulullah wafat tidak meninggalkan rumah yang mewah, tidak meninggalkan harta, tapi meninggalkan kekayaan yang jauh-jauh lebih besar dari itu semua. Meninggalkan apa? Meninggalkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang membuka Romawi, meninggalkan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang menaklukkan Persia, meninggalkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang membuka Yaman, meninggalkan sahabat-sahabat yang meneruskan perjuangan beliau menyebarkan agama seluruh dunia. Inilah kekayaan kita yang terbesar. Maka ketika Syekh Muhammad Ilyas mau wafat, maka beliau ini tersenyum-senyum. Maka teman-temannya heran, Syekh kenapa tersenyum-senyum? Maka beliau mengatakan, orang itu biasanya kalau mati meninggalkan seorang istri, beberapa anak. Itu aja biasanya. Tapi saya alhamdulillah mati, saya meninggalkan beribu-ribu orang yang akan meneruskan kerja saya. Ini yang membuat saya gembira. Mati nggak apa-apa, taskilan sudah banyak kok akan meneruskan amal saya.
Kita ini sudah punya pikiran belum? Sebelum mati dapat tahsilan berapa? Sudah punya pikiran gitu belum? Belum ya malaikat. Nah ini gimana ini malaikat? Apa aja direncanakan selain perjuangan? Saya ini sebelum mati itu ingin anak saya sudah kawin semua. Sudah mengkis itu doa, ya Allah panjangkan umur saya sampai bisa mengawinkan anak saya yang terakhir. Saya itu ingin mati, anak sudah punya rumah semua. Orang tua biasanya berpikir seperti itu. Nah, sekarang setelah kenal dakwah, itu juga boleh. Ya. Tapi yang pertama kali, bagaimana saya sebelum mati, masjid saya ini sudah hidup 5 amal sempurna 24 jam. Bagaimana malaikat? Bagaimana saya sebelum mati sudah dapat tahsilan yang banyak 4 bulan, tahun yang akan meneruskan kerja-kerja saya. Nah ini baru benar pikirannya malaikat. Sehingga kita nanti duduk manis di kubur kita. Wah enak pokoknya di kubur itu kalau sudah begitu itu. Walaupun nggak ditahlil nih, ganjaran terus tekok. Setiap ada orang jaulah dapat pahala, ada orang taklim dapat pahala, orang ngapal Quran dapat pahala. Karena dakwahnya akan menghidupkan seluruh amal. Ada orang haji dapat pahala, ada orang umroh dapat pahala, ada orang bangun masjid dapat pahala. Karena dakwahnya akan menghidupkan seluruh amal. Apakah dulu di Terangkil ini ada masjid? Nggak ada masjid. Gara-gara dakwah ada masjid sekarang. Apakah di Temboro itu dulu ada hafid Quran? Nggak ada. Kiainya, santrinya nggak ada yang ngapal Quran. Gara-gara dakwah, kiainya jadi hafid Quran, santrinya jadi hafid Quran. Orang kampung pun hafid Quran. Masya Allah. Nah ini kerja dakwah ini kalau nggak kita syukuri, betul-betul kita ini rugi ndak karuan malaikat. Bagaimana cara mensyukurinya itu bagaimana? Yang belum 4 bulan cepat-cepat 4 bulan. Nah, yang belum 40 hari cepat-cepat 40 hari, itulah cara mensyukurinya. Dengan sungguh-sungguh. Semua amalan dikencengi lagi. 2,5 jam kita, jauhlah 1, jauhlah 2, 3 hari kita, dikencengi lagi. Inilah syukuran yang sebenarnya. Teman-teman kita cintai, kita sayangi, kita doakan. Dan kerja dakwah ini hanya kita niatkan untuk kemuliaan akhirat, bukan untuk dunia ini. Ini baru syukur. Kalau kerja dakwah ini kita niatkan untuk dunia, namanya tidak syukur. Hanya untuk akhirat. Ibaratnya kita ini punya uang, bisa untuk membeli emas 1 ton, kita belikan tempe 3 biji. Nah, ini namanya orang tidak syukur. Ini amalan ini bisa untuk membeli surga, mau untuk dunia, ini namanya tidak syukur. Amalan ini bisa untuk mencari ridho Allah, kok untuk mencari ridho manusia, ini namanya tidak syukur. Amalan ini bisa untuk mencari istana-istana di surga, kok untuk mencari duit di dunia, namanya tidak syukur. Syukur itu kalau kita gunakan amal ini hanya untuk cari ridho Allah, hanya untuk kemuliaan akhirat, baru itu namanya syukur. Dan dijaga betul amalan ini, melebihi kita menjaga semuanya. Insya Allah kita niat semulakan. Maka yang mau keluar 4 bulan, 40 hari tambah masa, sisa masa, silakan berdiri ke selatan. Taqabbalallah, jazakumullah. Monggo. Yang akan keluar 4 bulan, 40 hari, tambah masa, sisa masa, monggo. Nggih, monggo jumeneng. Berdiri langsung. Taqabbalallah, jazakumullah. Masya Allah, taqabbalallah, jazakumullah. Monggo. Langkung cepet, langkung sae, ya. Wasari'u, nek urusan akhirat niku dawuh Allah, wasari'u, cepet-cepet. Nah. Nek urusan dunia niku dalem-dalem mawon nek. Cepet-cepet malah nabrak nggih, ya. Tapi nek urusan akhirat cepet-cepet.
dakwah cepet-cepet, salat nang cepet-cepet, mboten bakal rugi. Monggo, kaya sinten sing badhe medal panulan kantos dinten. Monggo niku paringi radosan niku, monggo masyaallah. Qabalallah nggih. 4 bulan, 40 hari kanthi syukur njenengan. Aja karo kepeksa, aja karo abot. Mboten karo suweneng mangkat niku. Fastabsyiru. Jadi berjuang karo suweneng nggih. Fastabsyiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Arep dikeki swarga kok melerut ae. Piye mungkin ya. Arep dadekne nganten malah muring-muring. Tibake peluh ngene. Nah niki kaya sinten ya. Monggo panulan kanthi sedinten pinten-pinten mawon. Monggo pinten-pinten mawon jumeneng idul mriku. Insyaallah sedaya niat nggih. Pun sakniki sing nasil kinten jenengan. Tiga-tiga kawan-kawan. Monggo. Sing nasil kinten jenengan. Mentaskil rodok dipesol sithik mboten ana apa. Nggih monggo.